Masih bersama kami di Presisi Pagi. Gelombang panas ekstrim di AS berdampak pada sebuah tradisi mengisi libur sekolah yang diikuti 26 juta anak setiap tahunnya, yaitu summer camp atau perkemahan musim panas. Pengelola perkemahan punya sejumlah kiat penjamin semua tetap aman berkegiatan di cuaca abnormal ini. Berikut liputan Ariadne Budianto dari VOA. Di tengah gelombang panas, situs-situs perkemahan musim panas di Amerika harus bekerja keras, memastikan anak-anak bisa berkegiatan dengan selamat. American Camp Association has really been focused on helping camps prepare for climate change and the impact that it has on the way that you program camps outside and how you adapt to these challenges. Bahkan saat matahari mulai terbenam, suhu bisa berkisar 33 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Para pakar memperingatkan anak-anak lebih rentan terpengaruh cuaca ekstrim. Often for very active kids who are just running around, a lot of them don't take a break. And it's up to us as the adults watching them to make sure that they take a break and take a rest and cool down. Camp Kern di Oregonia, Ohio misalnya, menambah kabin-kabin ber-AC, area permainan basah, serta lebih banyak kesempatan main di kolam atau danau. Instruktur dan pengawas kolam pun ditambah. This week we've been visiting the pool more often, taking frequent water breaks. We have a lot of shade around camp. We're really lucky that half of our camp is woods. So we have spent a lot of time in the shade doing that. Di perkemahan, cuaca bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Tahun 2017, seorang remaja 15 tahun meninggal akibat heat stroke, peningkatan suhu tubuh secara drastis akibat lingkungan. Maka pengelola camp meminta orang tua ekstra persiapan. Like we talk about the sunscreen and keeping them hydrated and things like that, I think becomes crucial. One of the questions we ask the parents at check-in is, did you bring your water bottle? Right? And so that's something that maybe wasn't happening, 5-10 years ago. There you go. Sejumlah perkemahan menyiasati tantangan cuaca dengan menggeser jam operasional sehingga anak-anak tidak terlalu kepanasan. Ada sekitar 20.000 perkemahan beroperasi di AS, menampung lebih dari 26 juta peserta. Camp musim panas bukan hanya berfungsi sebagai pengisi kegiatan liburan, tapi juga membangun kemampuan bertahan hidup, keterampilan sosial anak, sekaligus asah kreativitas. Dari Ohio dan Georgia, VOA. Afrika adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terendah di dunia menurut Badan Lingkungan PBB. Namun benua ini adalah yang paling terendah. Maksud kami paling rentan terhadap perubahan iklim. Karena itu, sebuah badan amal asal AS membantu sejumlah komunitas di Afrika untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Berikut liputan Helmi Johannes dari VOA. Di desa Loresho di wilayah Lembah Rift di Kenya, warga melakukan perayaan dengan lagu Injil tradisional yang berbunyi terima kasih Tuhan karena telah mengingat kami. Desa ini terletak di sebelah selatan Danau Baringo dan telah mengalami kondisi sulit akibat perubahan iklim. As community, we've experienced some long dry spell. At the same time, we've been experiencing a peculiar rainfall for short time or for a long time. Ilmuwan iklim mengatakan aktivitas manusia telah mencemari atmosfer dan alam sedang berjuang untuk menyesuaikan diri. When nature is fighting back, it is fatalistic. That is what we are experiencing now. We are having more of extreme climatic events and very frequent and quite biting. So the droughts that we are having will be very, very intense. The floods that we are having will be very, very damaging because nature is trying to readjust itself by fighting back. Menurut program lingkungan PBB, Afrika hanya menyumbang 3,8% dari emisi gas rumah kaca dunia. Tapi warga Afrika merupakan salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Warga ini mengatakan ia kehilangan semua ternaknya akibat kekeringan mematikan di wilayah tanduk Afrika.
dan mengungsi dari rumah keluarganya 2 tahun lalu akibat naiknya permukaan air Danau Baringgo. Shamba luka tuko naye, tuko na shamba mbili. Mwenye, tuko shamba mbili, ingine yuko pande ile, ingine yuko pande ile. Na mimi napoteza hiyo shamba yote. Organisasi nirlaba Amerika Give Directly membantu warga dengan memberikan uang tunai hingga $1.000 untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. It is time, number one, for us to be able to get donations for the aid sector, go directly in the hands of the people who need it. Then after taking it there, give them the opportunity to make the decisions on how that money can change their lives. Warga ini adalah salah satu dari 6.750 lebih keluarga yang telah dibantu oleh Give Directly di Baringgo. Ia menggunakan donasi itu untuk membeli tanah dan membangun rumah baru. Ibu 5 anak ini mengatakan Badan Amal telah membantunya membangun kembali kehidupannya. Kuna tofauti kubwa sana kwa maisha yangu. Niko na tofauti kubwa sana. At least saizi mtoto wangu akitaka school fees anaweza pata kwa urahisi. Niko na biashara. Shamba, nimepata pesa, nimelima ka shamba. Menurut pengurus kantor lapangan Give Directly di Baringgo, program ini berhasil. We've seen recipients build houses. They're able to improve their living conditions. And someone would say, I bought a mattress. I used to sleep on the floor previously. And so they talk with a lot of passion. Karena para ahli memproyeksikan dampak perubahan iklim akan terus berlanjut dan bahkan meluas, Philip mengatakan cara terbaik untuk membantu masyarakat adalah dengan memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.